Halo guys, film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang menyukai wanita yang lebih tua darinya yang menyewa rumah kontrakan milik ibunya. Walaupun anak muda ini suka dan ingin bersama wanita itu, tapi mereka tidak mungkin bisa bersama. Dikarenakan wanita tersebut bekerja sebagai kupu-kupu, ya tahu sendirilah ya. Jadi gimanakah alur cerita filmnya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Di suatu hari ada seorang pria yang bertemu dengan teman lamanya di sebuah alun-alun kota kecil. Pemuda itu bernama Anton, sementara wanita tersebut bernama Jenny. Mereka sangat senang dapat bertemu kembali karena setelah beberapa tahun menjalin pertemanan yang cukup singkat. Scene kemudian berlanjut kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dulu suatu malam Anton pulang dari rumah temannya. Dan kala itu sedang hujan lebat. Dia berteduh di sebuah warung bersama dengan wanita yang tak lain adalah Jenny. Dengan kondisi pakaian yang basah membuat armor Jenny tembus pandang dan menampakkan apa yang ada di baliknya. Setelah cukup reda, Jenny pun pulang ke rumah. Dan ternyata dia mengontrak di rumah yang disewakan oleh ibunya Anton. Setelah itu Jenny kelupaan kunci pagarnya. Tapi beruntungnya Anton selalu punya dan bawa kunci cadangan. Di pagi harinya ada beberapa ibu-ibu yang bergosip membicarakan Jenny. Jadi diketahui kalau Jenny ini bekerja seperti ya itulah tahu sendiri kalian ya. Tentu saja hal itu menjadi bahan perbincangan mereka. Namun ibunya Anton meminta teman-temannya itu untuk tidak terlalu membicarakan orang lain. Tidak baik dan tidak ada gunanya buat mereka. Pagi itu Anton akan berangkat sekolah. Lalu dia melihat ada seorang pria datang ke rumah si Jenny. Anton yang penasaran membuat dirinya selalu ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Jenny di kontrakannya. Perlahan-lahan Anton mendekati rumah Jenny dan melihat dari sela-sela jendelanya. Ternyata Jenny sedang berpusreng sama pria tersebut. Sayangnya aksi Anton harus berakhir gara-gara dia tidak sengaja menjatuhkan pot bunga. Hari demi hari Jenny selalu menjadi bahan perbincangan ibu-ibu yang ada di sana. Terutama dua emak-emak ini. Anton yang ada di sana mencoba memberitahukan dan menasehati pada mereka untuk tidak membicarakan orang lain. Apalagi nanti bisa terdengar sama orangnya. Namun emak-emak itu malah seolah-olah tidak peduli. Karena pada dasarnya mereka tidak suka dengan Jenny yang suka membawa teman prianya ke dalam kontrakan. Anton selalu berpihak pada Jenny dan Jenny melihat itu hingga dia tersenyum padanya. Hampir setiap malam Anton melihat dari sela-sela jendela kalau Jenny sedang pusreng sama pria yang berbeda. Di suatu malam dia bersama temannya yang bernama Tasio habis main basket. Tasio pulang duluan sementara Anton kembali mencoba mendekati rumah Jenny. Tak lama pria yang ada di dalam rumah si Jenny keluar. Lalu Anton ingin mengetuk pintu rumahnya karena ingin mengobrol dengannya. Di dalam pikirannya Jenny akan menyambutnya lalu mengajak buat begituan. Tapi sayangnya itu hanyalah imajinasinya saja. Anton kepergok sama Jenny berada di pintu rumahnya. Anton panik dan bingung mau bilang apa. Ya pada akhirnya Anton pulang daripada kelingak-kelinguk saking paniknya. Di suatu pagi Anton memberikan makanan dari ibunya untuk Jenny. Jenny sangat berterima kasih padanya dan ibunya karena mereka ini adalah orang yang baik. Lalu di sela-sela itu Anton melihat ada cewek satu sekolah dengannya yang bernama Helen. Dari dulu sebenarnya Anton ini menaruh hati padanya. Namun Anton tidak tahu cara mendekati cewek yang ia suka. Dengan sukarela Jenny akan mengajari Anton bagaimana memikat pujaan hatinya. Tapi tidak sekarang. Anton kalau bertemu dengan Helen seolah-olah tidak bisa berbicara. Meskipun sudah dipaksa oleh Tasio, tetap saja Anton tidak berani. Ini mau kasih boy. Oh.
Dan malam harinya Anton menagih janji pada Jenny kalau dia akan diajari cara memikat hati cewek. Hal yang paling dasar adalah penampilan dengan pakaian yang rapi. Jangan lupa membawa permen jahe supaya mulut tidak bau dan tidak kaku. Lalu yang kedua adalah memberikan sesuatu padanya. Anton langsung mencobanya dengan memberikan sebuah bunga pada Helen. Namun di depan rumah Helen, Anton melihat ada mobil bergoyang. Begitu dilihatnya ternyata itu adalah Tasio dan Helen sedang bermain pusreng. Itu menjadi pukulan yang telak bagi Anton dan sangat-sangat menyakitkan. Ternyata temannya sendiri menusuknya dari belakang. Tasio meminta maaf pada Anton, tapi Anton tidak mau memberikan maaf padanya. Dan yang membuat Anton semakin kesal ketika Tasio mencoba menggoda Jenny. Itu membuat konflik di antara mereka. Bahkan Jenny sampai mengatakan kalau Anton adalah kekasihnya. Sejak kejadian itu, hubungan Anton dan Tasio jadi renggang dan mulai berjauhan. Sementara Anton dan Jenny justru semakin akrab. Suatu pagi, Anton mengajak jalan-jalan Jenny menggunakan sepeda buluknya. Meski hanya pakai sepeda, namun Jenny merasakan sesuatu yang tulus dari Anton. Mereka melihat pemandangan sembari bercerita tentang masa depan. Anton mungkin secara tidak langsung mengatakan kalau dia itu menyukai Jenny. Namun dari cara berbicara dan pandangannya terhadap Jenny sudah menunjukkan kalau Anton ada rasa padanya. Meski begitu, terkadang Anton masih saja kesal dan cemburu pada Jenny ketika dia sedang bekerja. Ya, tahu sendirilah pekerjaan si Jenny ini. Malam itu mereka kembali mengobrol, kali ini membicarakan masalah Helen. Anton sudah memutuskan kalau tidak akan lagi mendekati Helen. Tentu saja ini membuat Jenny terkejut. Bukankah Anton sangat ingin kenal lebih dekat dengan si Helen? Jenny sepertinya tidak tahu kalau Helen sudah menyakiti Anton. Dan terlebih lagi Helen juga tidak akan pernah mau dekat dengan Anton. Lebih baik Anton fokus pada orang yang mungkin menerimanya apa adanya. Apalagi rasa cinta Anton pada Jenny semakin tinggi. Namun ibunya memberikan saran dan beberapa kata supaya Anton tidak terlalu berharap. Mencintai seseorang itu memang hak semua orang. Namun Anton juga harus melihat siapa yang kita cintai. Jenny bukanlah wanita yang buruk. Dia hanya mencoba untuk bertahan hidup. Dan suatu hari nanti Anton pasti akan mengerti apa yang dimaksud dari perkataan ibunya. Suatu hari hujan turun dibarengi dengan amarah ibunya Tasio. Ibunya Tasio kesal pada Jenny. Gara-gara dia, desa mereka ini menjadi tercemar. Bahkan dia menuduh Jenny mengajak Tasio buat begituan. Namun Jenny membantah Tasio justru bermain dengan Helen. Seketika ibunya Tasio menjadi malu karena sudah menuduh Jenny. Lalu dia berbalik menyerang Helen. Sejak kejadian itu, Jenny memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Dirinya sudah dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Meski Anton melarang, namun itu sudah menjadi keputusannya Jenny. Juga akan memberikan pelajaran terakhir pada Anton, supaya bisa dapetin cewek yang ia suka dengan cara begituan. Malam itu Anton menang banyak. Namun di pagi harinya Jenny sudah tidak ada di rumah. Rumahnya kosong, kata ibunya Jenny telah pergi ketika saat subuh tadi. Buru-buru Anton pergi ke terminal untuk mencari Jenny. Beruntungnya mereka masih bisa bertemu. Anton ingin hidup bersama Jenny. Bahkan dia ingin pergi bersama dengannya kala itu. Namun Jenny menolak. Anton masih punya masa depan yang bagus dan cerah. Belajarlah yang rajin dan jadilah orang yang sukses. Jenny akan berusaha menunggu Anton. Dan beberapa tahun kemudian bertemulah mereka di alun-alun kota itu. Anton senang bisa bertemu kembali, tapi dia sudah punya istri. Pada akhirnya mereka berpisah. Sementara Jenny juga sudah berkeluarga dan punya anak yang ia beri nama Anton. Itulah alur cerita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.